Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kurniawan dengan NIM 03071182126002. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat peta morfologi. Jadi pertama kalian sebelumnya sudah mempersiapkan file Demnas dan file SHP dari daerah yang ingin kalian buat petanya. Di sini saya sudah mendownload dari website Tanah Air Indonesia itu Demnas dan SHP Kabupaten Goa. Selanjutnya pertama-tama kita akan masuk ke aplikasi Global Mapper. Buka aplikasi Global Mapper kalian. Nah, setelah di tampilan home screen, kalian pilih Open Your Own Data Files. Di sini kalian pilih Demnas dari kabupaten dari daerah yang ingin kalian buat peta geomorfologinya. Jadi di sini saya akan membuat kabupaten gua, jadi saya akan memilih kabupaten gua dan Demnas yang sudah di-download tadi dari kabupaten gua. Kita langsung open saja. Di sini eh, jangan ada yang diubah ya, tetap tetap seperti ini. Langsung oke. Pertama tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat petakan 9 kali 9 daerah yang ingin kita buat petanya. Di sini kita pilih digitizer tool, lalu kita pilih create distance, bearing atau COGO line. Ini kita bebas milihnya di daerah mana, tapi kalau bisa jangan di daerah laut. Misalnya saya di sini saya milih di daerah sebelah sini ya. Nah, ini distance-nya kita ubah satuannya kilometer, sudah benar. Terus distance-nya kita buat 9 kilo, 9. Nah, pertama nih terus biringnya ini kita buat kelipatan dari 90 derajat gitu sampai 360 derajat. Jadi pertama 90 kita add point. Nah, ini kalau seperti keluar ini kan berarti nggak bisa nih karena dia bakal bakal ada petakan yang kebuang gitu. Jadi kita cancel dulu. Titiknya kita agak ketengahin dikit. Shoot, cancel. Yes. Kita sebelah sini. Sama seperti tadi, ini ubah ke 9 kilo. Piringnya pertama 90, kita add point 180, kita add point. Eh, ini masih keluar ya, sebelah sini. Nah, ini 9, ini seperti 90 derajat maksudnya. Kita add point. Yang ini 180 kelipatan keduanya. Kita add point lagi. Lalu 270 kita add point lagi. Lalu 360 kita add point lagi. Nah, setelah itu kita langsung pilih down. Ini nggak usah diubah, langsung oke aja. Lalu kita pilih create new area feature. Lalu kita akan memetakan dari garis ini nih. Dari kotak yang sudah dibuat tadi kita itu lagi, kita tarik garisnya. Kita bentuk kotaknya mengikuti kotak yang sudah dibuat dari create distance tadi. Ini petakannya sebesar seluas 9 kali 9 kilo. Lalu kita klik kanan. Ini bebas mau dikasih nama atau enggak, tapi langsung oke juga, oke aja. Nah, setelah itu kan sudah kita pilih edit, lalu select all feature with digitizer tool. Akan muncul ini maksudnya garis-garis yang di sini adalah petakan yang kita ambil di daerah Kabupaten Goa ini. Petakan yang saya ambil. Lalu selanjutnya langsung pilih pencet file. Ini kalian pilih export elevation grid format.
Kita pilih elevation grid format. Ini kita oke aja dalam bentuk filenya dem ya formatnya. Oke. Di sini tetap desimeter vertical unitnya, tapi kita pergi ke export bound, lalu crop to selected area features. Nah, jadi seperti ini, jangan ada diubah di sini, tidak ada diubah, langsung aja kita pilih, kita pencet OK. Nah, ini bebas kalian buat namanya apa. Misalnya di sini saya kasih nama Goa Kur Dem, Goa Kur Dem. Kita save aja langsung filenya. Lalu setelah itu kita akan lanjut ke aplikasi ArcGIS, tepatnya di ArcMap ya. Nah, kita cari ArcMap, buka langsung saja ArcMap-nya. Loading dulu. Bentar. Nah, di sini kita sudah membuka aplikasi ArcGIS-nya. Ini kita pilih aja karena kita mau membuat peta dari awal, peta baru ya jadi hitungannya. Kita pilih New Maps. Kita pilih New Map. Di sini kita pilih format yang template-nya blank map ya. Kita pencet OK. Ini lalu kita pilih file. File ini kita akan pergi ke Patch and Print Setup. Nah, kita dulu buka. Ini kita pilih size-nya dalam bentuk format A2. A2 scale. Ini kita ubah ke landscape. Langsung di OK-kan saja. Lalu kita pilih ke layout view. Di sini di petakan layer ini kita pencet klik kanan mouse. Pilih properties. Langsung kita akan pergi ke size and position. Ini size and positionnya kita ubah ukurannya jadi 36 kali 36, panjang kali lebarnya. Lalu sudah itu kita oke-kan saja. Kita sesuaikan ini, kita angkat, dirapikan posisinya. Lalu setelah itu kita pilih add data. Kita pilih add data, lalu kita cari data dem yang sudah kita dem petakan kita tadi yang sudah dipotong jadi 9 kali 9 ya. Ini Anda kan namanya tadi Goa Kurdem nih. Kita pilih saja langsung, kita add data. Ini langsung yes saja, pilih yes. Nah, udah masuk ini, kita ubah dulu terlebih dahulu skalanya jadi 1:25.000 agar dia eh, mengisi penuh dari kotak yang sudah tadi dibuat 25.000 ya. Selanjutnya ini kita akan pergi ke Art Toolbox. Kita pergi ke Art Toolbox. Kita pencet aja langsung. Di sini kita pilih Spatial Analysis Tools. Setelah itu kita pilih Surface, lalu Contour with Barrier. Di sini input raster berupa data dem kita tadi, petakan 9 kali 9. Sabar. Nah, lalu ini udah sesuai, gak usah, tidak ada yang diubah lagi. Kita pergi ke kontur interval. Kontur interval ini kita isi memakai rumus. Rumus itu adalah 1/1/2000 dikali penyebut skala.
karena di sini kita skalanya 1 banding 25.000 ya. Jadi perhitungannya kan 1/2000 dikali 25.000. Jadi kita isi didapatkan 12,5 untuk kontur intervalnya. 12,5. Lalu indeks konturnya kita kalikan 4 saja dari nilai kontur interval tadi, yaitu 12,5 dikali 4 jadinya 50. Nah, ini langsung kita oke kan saja ya. Enggak seperti ini tampilannya data-datanya. Langsung kita oke kan saja. Kita tunggu loadingnya sampai nanti dia muncul kontur. Nah, ini sudah muncul konturnya. Kita pilih ke kontur library tadi. Kita pilih properties. Di properties kita pergi ke symbology. Kita pilih kategoris. Lalu value fieldnya kita ubah jadi type. Di sini tab kita pilih add all values. Di sini ada dua. Yang satu ini sebagai indeks konturnya. Yang satu sebagai interval kontur. Interval kontur ini untuk ketentuan warnanya adalah kita pilih gray 20%, lalu kita oke saja. Yang kedua sebagai indeks konturnya. Indeks kontur ini warnanya kita pilih yang 100%. Ini kita oke kan saja. Lalu setelah itu kita lihat dulu seperti tampilan seperti ini. Ini jangan lupa dipatikan dulu demnya di unchecklist. Nah, ini sudah muncul garis-garis interval kontur dan garis indeks konturnya. Lalu kita di sini akan pergi untuk memunculkan nilai konturnya. Kita pergi ke properties dari kontur library tadi. Lalu kita pilih labels. Kita pilih label feature in this layer ini kita checklist. Lalu kita ubah metodenya define classes of features and label each class differently. Lalu kita label fieldnya kita ubah jadi type. Kita pilih SQL query ini, kita ketik, kita pilih type sama dengan jumlah jenis kontur tadi ada dua kan, ada indeks kontur dan interval kontur. Kita type sama dengan 2, lalu kita pilih oke. Di sini dirapihkan saja, menyesuaikan gitu ukuran hurufnya, tapi di sini saya akan memilih setup ukuran hurufnya adalah 16. Lalu kita bold. Di sini kita pergi ke mask, kita halo. Lalu kita oke kan saja. Seperti ini setup untuk memunculkan nilainya itu label scan. Langsung kita oke kan saja. Nah, jika tadi itu jika nilainya itu yang muncul error gitu kan, seperti yang tadi di saya ini, sabar sedang loading. Ini nilainya munculnya 222 semua. Ini langsung aja kita ke properties lagi. Di sini kita ubah saja type-nya ke kontur gitu. Nah, setelah itu akan muncul nilai kontur dari daerah yang kita petakan, yang mau kita buat peta morfologinya. Setelah itu di sini telah menjadi peta topografinya kan pertama. Dari peta topo ini kita kita pergi ke search, menu search. Ini kita tutup dulu. Lalu kita pilih topo to raster. Raster. Kita search saja. Kita pilih topo to raster 3D analysis. Nah, kita klik. Nah, di sini kita input feature datanya berupa data kontur ya, kontur barrier. Kita langsung saja input. Di sini nggak ada yang diubah lagi.
seperti ini. Langsung saja kita pilih oke ya. Kita pilih oke, dia akan muncul warna-warna. Ini sedang loading. Nah, ini sudah muncul beberapa warna kan. Ini warna ini kita akan pergi ke properties di file di data top foto raster tadi. Kita pergi ke properties, lalu kita akan membagi klasifikasi dari daerah yang kita kita buat peta morfologi ini berdasarkan nilai elevasi, ketinggian elevasinya. Kita pergi ke simbologi. Di sini kita membaginya berdasarkan klasifikasi dari Widya Atmanti tahun 2016 ya. Mungkin nanti bisa dipelajari terlebih dahulu untuk klasifikasi pembagiannya. Di sini kita langsung eh, pertama kita amati dulu, kita classify. Di sini kita lihat elevasi minimum kita paling rendah adalah 99, lalu paling maksimumnya adalah 897 gitu kan. Kalau dalam klasifikasi Widya Atmanti ini terbagi menjadi 3 klasifikasi. Itu klasifikasi perbukitan rendah yang dimana 50 sampai 200, lalu ada perbukitan itu 200 sampai 500, yang terakhir ada perbukitan tinggi 500 sampai 1000. Jadi ini kita langsung saja, karena kita sudah mengetahui terdapat 3 klasifikasi ya dalam petakan saya kali ini kasusnya. Kita pilih saja menjadi 3. Lalu di break value ini kita bagi, ini yang pertama yang paling atas untuk nilai tertinggi di uh, perbukitan tadi. Untuk klasifikasi perbukitan rendah kan nilainya dari 50 sampai 200. Ini untuk nilai maksimum perbukitan rendah kita ubah ke 200. Nah, lalu yang di keduanya ini untuk nilai maksimum di perbukitan. Perbukitan kita ubah jadi 500. Lalu terakhir ini nilai maksimum untuk perbukitan tinggi yang dimana tadi sudah saya sebutkan 1000 kan nilainya. Nilainya 1000. Ini kita pilih oke. Oke. Di sini kita sesuaikan koloremnya dengan klasifikasi Widyatmanti, dimana seperti ini ya, kurang lebih. Ini kita sesuaikan aja. Kita lihat contohnya ini di peta saya yang sudah jadi. Simbologinya kita pilih ke klasifikasi. Nah, di top motor Goa ini kita properties, simbologi, classified, klasifinya sama kan seperti tadi. Lalu kita pilih yang dari warna hijau ke warna merah. Jadi warna hijau hijau terang ke warna merah. Kurang lebih kita pilih yang ini ya. Kita sesuaikan saja nih. Kita pilih yang dari warna hijau ke merah. Kita di sini kita pakai hillshade. Kita pilih Z-nya jadi 1, kita cek ke hillshade, langsung kita oke saja. Nah, selanjutnya ini akan muncul seperti ini. Ini warna-warnanya adalah pembagian dari uh, morfologinya bentuk lahan
yang sesuai dengan klasifikasi Widya Atmanti tahun 2016. Di sini selanjutnya saya akan di sini karena agar tidak terlalu terlalu susah untuk melihatnya ini kita kita pergi ke contour dari tadi untuk interval konturnya kita pilih no color no color terlebih dahulu. Jadi yang kita pakai adalah data indeks konturnya saja ya yang memunculkan nilainya. Seperti ini nih. Ini kita sudah mendapatkan tiga klasifikasi dari sesuai dengan klasifikasi Widya Atmanti. Untuk yang warna warna merah ini kita dapatkan klasifikasi perbukitan tinggi, yang kuning perbukitan daerah perbukitan, dan yang hijau ini klasifikasi daerah perbukitan rendah. Lalu di sini sebenarnya kita sudah selesai dalam membuat peta morfologinya gitu. Lalu kita akan pergi ke untuk membuat 3D modelnya, digital elevation model ini. Ini untuk ini warna oranye ya salah. Warna oranye, warna kuning dan warna hijau. Ini lalu kita pilih di top motor, kita uh, pilih save as layer file. Save as layer file, silakan disimpan sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya akan menyimpan di file. Akan saya simpan di Kabupaten Goa. Kita okekan saja di sini. Sudah setelah disimpan save save apa file layernya, layer filenya, kita akan memakai software Arsin. Sini kita akan membuka software Arsin ya lebih dahulu. Sebentar. Nah, kita pergi ke search saja, kita pilih Arsin. Nah, langsung kita klik saja, kita buka Arsinnya. Kita pilih new scene, blank maps ya. Kita okekan saja terlebih dahulu. Sebentar saya pause. Pause ya skinnya terlebih dahulu.
Kita lanjutkan lagi. Oke, kita pilih scene layernya, kita pilih scene properties. Di sini kita akan masukkan UTM, koordinat sistemnya dari daerah Kabupaten Goa. Kita pilih geographic, kita pilih projected coordinate system, kita pilih UTM, lalu kita pilih WGS 1984. Nah, ini kita dapat ketahui koordinatnya dari Google ya. Di sini saya sudah mengetahui koordinat dari Kabupaten Gua tuh berada pada UTM 48S. Jadi kita pilih yang short term, kita cari 48 sorry, 50S ya. Kita pilih yang 50S, langsung saja kita oke. Nah, setelah itu kita masukkan data, masukkan data layer, Topotor Goa layer ini. Kita pilih add. Sini sudah masukkan datanya. Kita pilih, kita properties. Lalu kita ke simbologi ya. Nah, ini kita lanjutkan kembali ya. Langkah-langkahnya ini sebelumnya tadi kan setelah dimasukkan data layernya ke Arsin ya, kita add data dan sudah disesuaikan juga koordinat tadi UTM. Ini kita floating on custom surface, kita pilih. Customnya kita ubah jadi 3 ya, vector to convert layer elevation values to scene unit ya. Kita ubah ke 3, lalu kita oke saja. Ini saya kasih gambar sebelum tadi. Kan sebelumnya seperti ini, tidak ada ketinggiannya gitu kan. Nah, ini kita ubah jadi 3 biar didapatkan ketinggiannya sesuai dengan elevasinya gitu. Ini kita melakukan ini untuk dibuat 3D-nya, 3D modelnya. Ntar properties. Kita ulangi ya, ini nggak muncul. Kita new saja. Sini kita ulangi lagi. Pertama, scene properties. Kita ubah sesuai dengan UTM daerah petakan kita. Pilih UTM. Di sini saya UTM dari Kabupaten Goa Sulawesi Selatan adalah 50S. Oke saja langsung. Setelah itu langsung kita add data layer nih, Topotor layer. Kita add sudah seperti ini kan. Kita akan pencet di data file Topotor layernya. Kita pilih properties. Lalu kita pergi ke base height. Kita checklist plotting on custom surface. Nah, ini vector to convert layer elevation values to scene units. Ya, kita jadi custom ya sudah sesuai. Kita ubah jadi 3 nilainya. Ini untuk memunculkan ketinggian agar sesuai dengan elevasinya. Ini kita sudah dapat nih sesuai dengan elevasinya. Lalu kita akan menyimpan dua gambaran dari 3D model ini.
Pertama, kita sesuaikan dulu arah utara 3D model dengan arah utara di petanya. Kita kembali ke ArcGIS, ArcMap. Kita lihat di ArcMap ini dicirikan utara kan ke arah atas, northnya. Kita sesuaikan. Di sini pencirinya ada merah ini. Ada klasifikasi perbukitan tinggi, warna oranye, sorry, sorry. Perbukitan tinggi warna oranye. Lalu di sini ditandai ada warna hijau sedikit tuh, perbukitan rendah. Di sini ada hijaunya. Kita sesuaikan dengan 3D di arsir. Kita sesuaikan sini sudah sesuai ya. Merah, lalu ada hijau di atas ini dikit. Lalu di sebelah kiri atas tuh ada warna hijau klasifikasi perbukitan rendah. Di sini kita akan membuat dua jenis gitu menyimpannya. Pertama ada yang mengarah ke kiri, utaranya diarahkan ke kiri gitu, menyerong. Nah, lalu setelah sudah diarahkan ke kiri ini, kita pilih file, kita ekspor scene, kita pilih 2D-nya. Nah, lalu kita buat namanya lah. Untuk mempermudah kita buat jadi utara kiri gitu. Ini saya sudah ada filenya kan, langsung di save saja. Lalu kita alihkan arah utaranya ke arah sebelah kanan gitu. Seperti ini. Lalu kita ulangi tadi seperti yang utara kiri tadi. Export scene 2D. Kita ubah namanya menjadi utara kanan untuk mempermudah kita mencari nanti. Sudah. Lalu kita akan pergi ke Corel Draw. Kita pergi ke Corel Draw. Kita open new ya. File new. Nah, di sini silakan kalian impor data 3D layer tadi yang sudah itu. Tadi saya menyimpannya di download Kabupaten Goa, utara kanan, utara kiri dulu ya. Silakan kalian import saja. Di sini kalian bisa perbesar gambarnya, menyesuaikan saja. Di sini kalian buat seperti 3D modelnya gitu ya. Tinggal kalian tambahkan garis saja gitu. Simpelnya. Kalian buat tarik 3D model elevation. Nah, kita kita lanjutkan lagi nih. Buat 3D-nya dibuat garis tadi. Kita sesuaikan saja.
Nah, kurang lebih seperti inilah ya, gambaran hasil 3D modelnya gitu. Nggak, tinggal kalian rapikan sedikit gitu. Nah, lalu kita akan jika udah jika sudah seperti ini, kurang lebih seperti ini, kita save filenya. Bebas mau tapi saya menyarankan save as bebas sebenarnya, bisa Corel Draw, data CDR atau PNG. Tapi di sini saya akan memakai ubah ke PNG dulu. Di export saja. File, export. Sini kita ekspor ke PNG. Langsung kita ekspor saja. Tanda ini utara kiri ya. Utara kiri, kita ekspor. Selanjutnya ini akan nanti silakan kalian buat juga untuk 3D-nya di Corel untuk utara kanannya. Ini kan baru utara kiri. Jadi ada dua 3D model, yaitu menghadap utara ke kanan dan utara kiri. Eh, untuk apa dibuat 3D model ini? Nanti kita akan menambahkan 3D model ini ke dalam kartografi dan bagian-bagian keterangan ini. Kartografi dari peta yang sudah kita buat. Kurang lebih nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini digital elevation model, kita buat tabel lah untuk biar rapi. Ini bisa kita digit di Corel ataupun digit di ArcGIS langsung. Lalu untuk jangan lupa untuk memasukkan tabel klasifikasi sesuai dengan klasifikasi yang kita pakai, yang dimana ini kita memakai klasifikasi Widya Atmanti ya, 2016. Lalu untuk kartografinya masukkan sesuai seperti peta-peta lainnya lah. Ada ada keterangan, ada peta indeks, lalu ada judul petanya, peta apa gitu. Peta morfologi Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan keterangan-keterangan lain lah seperti membuat peta topografi dan peta lainnya gitu. Kurang lebih sama, lalu nah, seperti inilah. Sisanya tinggal disesuaikan saja. Ini kalian tambahkan kartografi sesuai. Lalu di sini saya belum menambahkan grid. Kalian bisa buat gridnya seperti buat grid di peta-peta lainnya gitu. Kita pilih grid, new grid. Lalu kita pilih measure grid ini. Kita pilih next saja. Lalu di sini kita ubah UTM-nya, masukkan sesuai dengan UTM daerah yang kita petakan ya. Projected Coordinate System, UTM, WGS 84, Southern. Di sini karena kabupaten gua adalah 50S ya, UTM 50S, kita pilih saja 50S. Oke, pilih next, pilih next, next, finish. Kita pilih properties. Di sini intervalnya pertama kita ubah ke meter. Masukkan 1000 dulu. Ini 1000 juga. Di sini jangan lupa untuk di unchecklist dulu untuk yang nilai 1000 meter tadi. Kita oke. Kita pilih new grid lagi. Seperti tadi ulangi. Seperti yang grid awal. Projected.
UTM WGS 84 Southern Hemisphere, kita pilih 50S. Oke, next, next, finish. Kita pilih properties lagi. Di sini kita munculkan, ini tetap di checklist, intervalnya kita ubah ke meter juga, jangan lupa. Nilainya kita ubah x aksis dan y aksisnya kita ubah ke 5000. Oke, oke. Nah, kurang lebih untuk bentukan peta morfologinya ya seperti ini. Tinggal ditambahkan kartografi kartografi yang mendukung gitu, keterangan. Tadi jadi yang wajib ada dalam peta morfologi ini adalah 3D modelnya, digital elevation modelnya, lalu tabel klasifikasinya sesuai dengan klasifikasi dipakai Widya Atmanti. Sisanya data-data yang dipakai lah keterangannya. Apa ini, kalau memasukkan data SHP jalan, buat keterangan SHP jalannya gitu. Sungai juga dibuat keterangannya, delinasinya juga dibuat. Lalu peta indeksnya sama seperti pembuatan peta indeks peta-peta lainnya gitu. Nah, mungkin segitu saja kalau untuk tutorial membuat peta morfologi dari saya. Oke, nah, ini saya tunjukkan hasil akhirnya. Hasil akhir peta morfologinya kurang lebih seperti ini. Jangan lupa untuk filenya di kita export mapnya. Export mapnya untuk dicetak dalam bentuk untuk dicetak kita ubah dulu ke bentuk PDF agar bisa dicetak hard file gitu. Sudah. Ya, terima kasih atas jika uh, sudah memerhatikan tutorial saya gitu. Semoga tutorial ini dapat membantu. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan penggunaan kata dalam penerangan tutorial ini ataupun yang menyebabkan kebingungan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.